gametogenesis ya. Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Tujuannya itu adalah untuk reduksi kromosom. Jadi, kenapa sih kromosomnya harus direduksi? Agar kita bisa mempertahankan jumlah kromosom keturunan yang dihasilkan sama seperti induk. Karena nantinya akan ada proses fertilisasi ya. Jadi ada sperma, misalnya kalau pada human 23, kemudian digabung dengan sel telur 23, jadi nanti akan terjadi fertilisasi, kemudian akan ada peleburan, dan akan berjumlah 46 sesuai dengan jumlah dari induknya, ya, yaitu kita ya, human ya, bukan induk ya, ibunya, ibu atau parentsnya. Baik, kita awali dari spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma ya, teman-teman harus ingat 3 tahap proses pembentukan sperma. Apa aja sih 3 tahap proses pembentukan sperma? 1, yaitu spermatositogenesis, yaitu perbanyakan sperma ya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara mitosis. Yang kedua adalah meiosis. Tadi tujuannya untuk mereduksi kromosom yang tadinya ada 46 karena secara 2N atau mitosis kemudian menjadi 23. Ada meiosis 1, ada meiosis 2, dan kemudian dilanjutkan dengan spermiogenesis atau kita kenal dengan transformasi, perubahan bentuk. Jadi yang tadinya spermatid hanya bulat, kemudian nanti ada kepalanya, ada bagian tengahnya, dan ada ekornya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di penampang mikroskop, gitu ya, di preparat, tahu dari mana nih yang mana spermatogonium, yang mana spermatosit primer, gitu ya. Nanti jadi teman-teman mengamati dari testis, ya, penampang testis, kemudian diperhatikan. Ya, kan ada yang namanya tubulus seminiferus. Semakin ke tengah itu berarti ke arah menuju lumen. Berarti yang ada di tepi ini berarti dia berurutan. Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid sampai spermatozoa ya. Dan juga diperhatikan dari segi ukuran. Nah, karena spermatogonium ini kan masih sel punca yang nanti akan mengalami pembelahan ya, kemudian menjadi spermatosit primer, biasanya ukurannya menjadi lebih besar, kemudian spermatosit sekunder, spermatid, dan jadi spermatozoa. Ya, intinya adalah diawali oleh pembelahan mitosis dulu, baru meiosis gitu ya. Selanjutnya, di penampang testis itu sendiri kita harus ingat ya. Jadi proses spermatogenesis itu di mana sih? Coba dijawab dong. Proses spermatogenesis di mana? Waalaikumsalam Danar. Nanti kita ada kuis-kuis ya, biar teman-teman semangat, nanti hadiahnya bisa diambil besok pada saat ujian. Proses spermatogenesis terjadi di mana? Yuk. Nice, Kleanta. Klinta ya, panggilnya apa ya? Testis, ayo Amalia dibuka lagi. Jadi kalau tingkatannya sudah kuliah, apalagi spesifik ya, biologi, itu kita harus more spesifik. Jadi proses spermatogenesis itu benar di dalam testis, tapi harus more spesifik, yaitu tubulus seminiferus. Good job ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus, betul, si Silmi ya, lengkap banget itu, tubulus seminiferus yang ada dalam testis. Di dalam tubulus seminiferus ya, selain tadi yang sudah kita sebutkan, ada spermatogonium, spermatosit primer, sampai spermatozoa, ada sel apa lagi di dalam tubulus seminiferus? Di dalam tubulus seminiferus, selain sel-sel spermatogonium, betul, ada sel-sel bagas ya. Sel germa itu adalah sel spermatogonium sampai spermatozoa ya. Ada, ayo yang mana nih? Sel Leydig atau sel Sertoli? Yang mana? Ada yang jawab Leydig, ada yang Sertoli. Ayo. Ayo, masih ada yang beda-beda nih. Coba teman-teman dipastikan kembali. Jadi dia
memiliki fungsi yaitu untuk memberikan nutrisi bagi sel-sel germa, bagi sel-sel spermatozoa ya. Siapa? Sel Sertoli, sel Sertoli, ayo sel Ledik, ayo masih ada yang beda-beda. Jadi siapa yang memberikan? Sel Sertoli. Ya, jadi di dalam tubulus seminiferus selain ada sel-sel germa, ya ada juga yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini dia memiliki fungsi banyak sebenarnya ya. Salah satunya yaitu memberikan nutrisi spermatozoa ya, mulai dari sel-sel germa awal. Nah, dia itu akan membentuk tight junction. Jadi akan berikatan. Biar apa? Biar nutrisinya semua tersalurkan dengan baik gitu. Nah, di luar tubulus seminiferus, di dalam testis ya, itu ada sel apa lagi ya? Di luar tubulus seminiferus, di dalam testis, ada sel apa kira-kira? Kita lihatnya yang seledik, Vina. Ya, apa ya fungsi seledik? Vina, Danar, Caca, apa fungsi dari seledik? Fungsi, udah hebat-hebat ya. Jadi fungsi dari seledik ini adalah untuk menghasilkan hormon testosteron ya. Nah, hormon testosteron ini tentunya akan membantu proses spermatogenesis. Tapi kan menghasilkan hormonnya di luar tubulus seminiferus. Terus gimana dong? Sedangkan proses spermatogenesis terjadinya di dalam tubulus. Bagaimana? Jadi ibaratnya kalau kita mau makan, makanannya itu kita harus beli dulu di supermarket. Berarti nanti dari supermarket atau dari restoran harus ada Grab, misalnya Grab Food gitu misalnya ya, ada yang mengantarkan. Betul Anissa, Masya Allah, Caca. Jadi adanya ABP, androgen binding protein ya. Coba teman-teman silakan berimajinasi ada di dalam testis. Testis itu ibaratkan kita rumah gitu ya. Nah, di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya. Kamar itu adalah tubulus seminiferus. Nah, berarti di dalam tubulus seminiferus terjadi spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Nanti sel-sel sperma tersebut dikasih nutrisi oleh sel-sel Sertoli yang ada di dalam tubulus seminiferus. Tapi di dalam testis, di luar tubulus seminiferus, itu ada yang namanya sel Leydig. Ya, sel Leydig sendiri fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron yang berperan untuk membantu spermatogenesis. Karena posisinya di luar tubulus seminiferus harus ada yang membawa, ada grapefruitnya, yaitu ABP, androgen binding protein. Nah, ABP inilah yang membawa dari testis menuju ke tubulus sehingga nanti membantu proses spermatogenesis. Nice ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mencermati spermatogonium ya, kita spermatogenesis, teman-teman harus pahami juga ada yang namanya oogenesis ya. Oogenesis itu apa? Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur ya. Apa bedanya sama spermatogenesis? Kita ambil contohnya human. Kalau spermatogenesis atau proses pembentukan sperma itu terjadi pada saat masa puber. Jadi pada saat laki-laki tersebut sudah puber gitu ya, berarti sudah ada sudah lahir gitu ya. Sedangkan oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur ketika ada janin atau fetus ya, atau bayi ya. Kalau bayi itu mungkin harusnya sudah lahir, ini masih dalam kandungan. Jadi ketika ada janin perempuan di dalam kandungan ibu, itu sudah terjadi proses oogenesis. Makanya ketika bayi perempuan tersebut lahir, dia udah nggak punya oogonium. Dia punyanya apa?
oosit primer gitu ya. Nah, nanti oosit primer, oosit sekunder, ootit sampai atau disebut ovum yang matang ya, itu proses terjadinya panjang. Ya, betul. Jadi diawali dari di ovarium dan dilanjutkan di tuba falopi atau ovidak ya. Nah, sekarang yang ingin kita cermati adalah di dalam atau gimana ya? Teman-teman bisa imajinasikan seperti halnya roti dibungkus plastik gitu ya. Jadi roti itu adalah oositnya, sedangkan plastik itu adalah folikelnya. Jadi folikel atau perkembangan folikel ini dibantu oleh berbagai macam hormon. Yang pertama ada hormon FSH. Kepanjangannya apa? Follicle Stimulate Hormone. Berarti hormon yang merangsang pembentukan folikel. Kita mulai yuk, folikelnya dari apa aja? Mulai dari folikel apa? Ayo kita awali dari folikel. Kita belajar bareng. Folikel apa? Folikel primer. Nice ya. Folikel primer ini kalau dia terdiri dari satu lapis namanya unilaminar. Folikel primordial ya, boleh dari primordial dulu boleh ya, dari yang primitif. Primordial, kemudian folikel primer ya. Nanti ada yang satu lapis namanya unilaminar, kalau yang berlapis-lapis namanya multilaminar ya. Nanti betul folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier. Apa cirinya? Lihat antrumnya, lihat rongganya. Semakin besar rongganya sudah mulai terbentuk, dia menunjukkan bahwa folikel tersebut sudah semakin mature. Nah, ketika nanti folikelnya sudah mature, dia akan apa? Akan mengalami yang namanya ovulasi. Apa itu ovulasi? Pelepasan sel telur. Jadi dalamnya folikel tuh ada sel telur. Sel telurnya lepas. Kok bisa lepas? Karena ada lonjakan hormon LH. Jadi kalau misalnya teman-teman harus fokus, apa fungsi FSH? Follicle Stimulate Hormone, berarti hormon yang merangsang pembentukan folikel. Kalau folikelnya sudah mature, nanti ada bantuan dari LH. Nah, fungsi LH sendiri adalah untuk membantu proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur. Nah, ketika sel telurnya lepas, ya nanti sel telur itu ditangkap oleh yang namanya infundibulum ya. Ketika sudah ditangkap oleh infundibulum menuju ovidak atau tuba falopii ya kalau pada human. Nah, sel telur yang dikeluarkan itu dalam bentuk apa? Yuk, silahkan. Jadi sel telur yang dikeluarkan pada tahap ovulasi itu dia dalam tahap apa? Apakah sudah dalam bentuk ovum? Betul, Talita ya. Jadi pada saat ovulasi, jadi sel telurnya itu masih dalam bentuk oosit sekunder, tahap metafase 2. Ketika dia sudah ditangkap oleh infundibulum sampai di tuba falopi, nah itu ada yang namanya proses penetrasi sperma ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah melanjutkan ke tahap pernikahan seperti itu ya. Jadi nanti ketika ada penetrasi sperma, si oosit sekunder inilah yang nantinya melanjutkan ke tahap berikutnya. Ada anafase 2, telofase 2, dan akhirnya berkembang menjadi ootit atau sel telur yang matang atau ovum ya. Nah, berarti teman-teman semua di sini nih yang cewek-cewek cantik berarti sudah punya ovum atau belum ya? Jadi masih dalam bentuk oosit sekunder ya, kecuali mungkin yang sudah terjadi penetrasi sperma gitu ya. Nah, belum, oke. Vina belum, oke.
apa nih 29050, Masya Allah, namanya lucu-lucu ya, di KTP namanya sama mungkin ya. Adinda juga belum, oke. Nggak apa-apa, kalau sudah kuliah boleh kok, kuliah sambil menikah ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi ya, ketika sudah ada fertilisasi, kemudian nantinya bisa terjadi apa? Pembuahan boleh, kemudian disebut sebagai zigot. Zigot itu satu sel atau banyak sel? Berapa sel zigot itu? Tadi sudah dapat N atau haploidnya dari sperma, haploidnya dari sel telur, kemudian menghasilkan zigot. Nah, zigot itu oke, Danar, nice. Jadi zigot itu satu sel, ya. Tapi karena human itu dia multiseluler, berarti kita harus sel-sel tersebut atau zigot tersebut mengalami cleavage atau pembelahan. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya terkait dengan pembelahan. Nanti kita review kembali mungkin pas menuju teori kali ya, lebih spesifik. Ada holoblastik, ada apa lagi? Meroblastik, holoblastik equal, unequal ya. Oke. Nice, kita lanjut dulu ya. Jadi setelah kita bahas tadi si sel telur yang sudah dibuahi akan menjadi zigot, membelah menjadi morula. Morula itu adalah apa deh? Morula itu adalah kumpulan sel yang masif, yang padat, nggak punya rongga. Nah, tahap morula ini terus membelah tanpa sempat tumbuh. Jadi dia blastomernya makin banyak, sel-selnya makin banyak, tapi ukurannya tidak bertambah besar. Nah, itu nanti akan mengalami proses yang namanya blastulasi. Hasilnya namanya apa? Kalau pada human itu namanya apa yo? Kalau pada human itu blastokis atau blastosista. Kenapa namanya blastokis? Karena dia ada tonjolannya, jadi seperti kista gitu ya. Nah, blastula ini sendiri nanti memiliki rongga, namanya blastosol. Oke, pinter ya. Jadi soel selum artinya rongga. Dari blastosol kalau pada kemarin kita sudah masuk ke materi amphioxus, ya jadi amphioxus sama amfibi, nama blastulanya apa? Seloblastula ya. Jadi kalau pada amfibi sama amphioxus nama blastulanya seloblastula. Kalau pada aves apa nama blastulanya pada aves? Aves, ayo. Blastodis ya, karena seperti disk ya, seperti kaset. Karena yolknya dia banyak, megalesital, jadi dia hanya bisa membelah di bagian tertentu. Oke, betul, diskoblastula. Sedangkan pada human, ya, itu disebut juga blastokista atau blastosis juga boleh ya. Karena dia membentuk seperti tonjolan, seperti kista. Nah, tonjolannya itu disebut ICM, inner cell mass gitu ya. Nah, setelah kita bahas ketika terjadi fertilisasi, tapi kalau tidak terjadi fertilisasi seperti Naila, Kleanta, kan belum menikah. Berarti kan tentunya belum ada penetrasi sperma kan? Nah, nanti oosit sekunder yang sudah sampai di tuba falopi itu akan meluruh. Ya, jadi 24 until 48 hour kalau nggak dibuahi dia akan meluruh. Di mana meluruhnya? Di tuba falopii ya. Nah, jadi nggak akan ada tuh sel telur sampai ke endometrium. Tapi kalau misalnya dia berhasil dibuahi, nah masuk sampai ke endometrium atau rahim itu dalam bentuk blastula gitu ya. Oke, terus gimana dong kalau pada hewan lain seperti vertebrata? Kita ambil contoh pada aves ya. Yuk teman-teman coba ingat-ingat lagi kalau pada aves. Aves itu dia memiliki reproduksi betina yang unik.
Ya, karena dia hanya aktif berapa? Satu atau dua? Pada Aves betina ya. Pada Aves betina, jadi saluran reproduksi yang aktif itu hanya satu. Oke, sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang mana? Sebelah mana? Kiri, kiri, kiri satu. Sebelah kiri saja. Oke, Elef, Silmi, Feni. Kok banyaknya cewek-cewek nih yang jawab ya? Ya, jadi pada Aves betina ya, saluran reproduksi yang aktif itu hanya satu yang ada di sebelah kiri. Kenapa sih kok cuma satu? Kenapa yang sebelah kanannya mengalami reduksi atau atrofi atau tidak berkembang ya? Atau tidak aktif? Boleh, karena ini merupakan salah satu bentuk adaptasi ya, adaptasi evolusioner ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban pada saat dia terbang ya. Tapi berdasarkan hasil dari beberapa jurnal juga ada alasan-alasan tertentu seperti itu ya. Karena kan kita ketahui sendiri Aves itu kan dia memiliki kemampuan untuk terbang, sehingga untuk efisiensi tubuhnya itu dia ada beberapa organ-organ yang sifatnya atrofi atau tidak berkembang. Betul, untuk manuver meringankan massa tubuhnya. Iya, nice. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita fokus dulu sama Aves. Jadi tadi yang aktif hanya sebelah kiri, yang sebelah kanannya atrofi. Kemudian teman-teman tahu kan, pernah makan telur ayam, telur bebek, itu keras, ada cangkangnya. Jadi ketika ovariumnya Aves betina, itu ya, dia menghasilkan sel telur. Nah, sel telurnya itu yang mana? Apakah yang telur ayam yang sering kalian makan? Oke, coba silahkan. Sel telur pada Aves itu yang mana? Pada saat praktikum harusnya teman-teman sudah mengamati. Jadi kalau teman-teman hobi breakfast ya pakai telur ceplok, pada saat teman-teman membuka atau memecahkan telur ayam, telur bebek ya gitu, di bagian kuningnya atau yolknya itu ada semacam spot kecil. Nah, itu adalah sel telurnya. Ya. Nah, sel telur tersebut ya nantinya diovulasikan sama seperti halnya manusia, tadi ditangkap oleh infundibulum ya. Kemudian dia nanti akan terjadi proses fertilisasi. Kenapa kok fertilisasinya terjadinya di sana, di tempat awal? Karena kalau misalnya saluran reproduksi pada Aves itu kan panjang. Ada yang namanya magnum, ada ismus ya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Magnum, ismus, sama satu lagi apa? Apa namanya? Ada magnum, ada pinter Bagas, ada uterus. Tapi bedanya dengan human, ketika sel telur Aves itu sudah diovulasikan ya, kemudian ditangkap di infundibulum, terjadi fertilisasi. Ya, kenapa? Karena kalau dia terjadinya di magnum itu sudah diberikan yang namanya albumin. Nah, kalau dia diberikan albumin, sudah pasti sulit ditembus oleh sperma. Sedangkan kalau dia sudah di ismus, itu sudah diberikan selaput cangkang. Jadi kalau teman-teman ngerebus telur, sebelum setelah teman-teman mengupas cangkangnya itu ada selaput putih. Nah, itu terjadinya di ismus. Kemudian gimana kalau di uterus? Nah, ini bedanya. Kalau uterus pada human, fungsinya untuk perkembangan janin, sedangkan uterus pada Aves fungsinya untuk memberikan cangkang kapur ya. Kenapa sih kok harus diberikan cangkang kapur? Kan juga nggak bisa ditembus oleh penetrasi sperma.
Karena apa? Karena Aves itu perkembangan embrionya di luar tubuh induk, ya. Jadi makanya cadangan makanannya atau yolknya atau kuning telurnya banyak dan harus dilindungi oleh cangkang kapur. Nah, teman-teman pernah nggak lihat secara direct atau mungkin lewat YouTube ya? Jadi kalau telur yang sudah berhasil difertilisasi itu awalnya keras, tapi ketika dia mau menetas itu dia mudah retak. Makanya dengan paruhnya Aves tuk 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 gitu ya, itu langsung pecah. Kenapa seperti itu? Karena pada saat perkembangan embrionya Aves itu dia kan terjadinya di luar tubuh induk. Jadi nutrisinya itu harus dipenuhi oleh yolk. Dan pada saat si ayam katakannya atau burung itu dia tumbuh berkembang embrionya, dia kan ada pertumbuhan paruh, ada pertumbuhan tulang, dan dia membutuhkan kalsium. Kalsiumnya itu diseraplah dari cangkang kapur. Makanya pada saat sudah mulai mau menetas, cangkangnya menjadi lunak. Ya, seadil itu ya Tuhan memberikan cadangan cangkang kapur itu berupa kalsium yang bisa diserap oleh embrio Aves, tapi ketika sudah mau menetas, kalsiumnya mulai berkurang sehingga mudah untuk dikeluarkan gitu. Jadi teman-teman boleh diulangi ya 3 saluran reproduksi pada Aves. Ada apa aja plus fungsinya, yuk. Yang orang pertama dapat hadiah besok. Ini ada kakak siapa aja nih? Kak Lala mungkin atau Kak Siva bantu catat ya. Nanti biar saya nggak terlupa. 3 saluran reproduksi Aves beserta fungsinya. Orang pertama dapat hadiah. Mulai dari mana? Dari atas ya. Oke. Oke, thank you Kak Siva. Iya Ran, pakai fungsi sayang. Pakai fungsi. Oke, nice. Mila ya. Vina, oke, Vina. Oh, lengkap banget Vina, walaupun banyak tipu-tipu. Oke, berarti Vina ya, catat Vina ya. Vina apa Finland ya? Baca gimana ya? Fnat Nadia atau namanya FL Nadia. Infundibulum itu untuk nangkap sel telur, kemudian terjadi fertilisasi. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di magnum, udah dikasih albumin, susah ditembus. Di ismus sudah diberi selaput maksudnya ya, selaput cangkang telur, sulit juga ditembus. Kalau di uterus sudah diberi cangkang kapur, ya nggak apa-apa, tipu-tipu sedikit ya. FL Nat tuh siapa? Offering apa? Nanti info kakak-kakaknya ya. Oke, FL Nat saya screenshot deh. Gimana caranya deh? Cekrik gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ya. Jadi teman-teman sudah paham terkait dengan saluran reproduksi pada Aves. Oke. Kita beranjak lagi. Kemudian nanti kalau ada gambar-gambar atau hewan-hewan coba yang berkaitan dengan saluran reproduksi, semoga teman-teman sudah bisa memahami ya. Sekarang dari Aves kita pindah ke katak ya. Nah, kalau katak ini lebih unik. Kenapa lebih unik? Karena saluran reproduksinya juga dimanfaatkan sebagai saluran untuk urinasi ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu struktur hewan, dulu disebutnya SPH1 ya. Jadi kita mempelajari tipe-tipe ginjal ya, ada pronefros, ada mesonefros, ada metanefros. Nah, ternyata ginjal itu berkaitan dengan saluran reproduksi dan saluran ekskresi dari hewan ya. Salah satunya adalah katak ya. Oke, baik. Jadi pada saluran reproduksi katak, karena katak ini termasuk apa dia? Katak ini termasuk tipe ginjal yang mana? Berarti dia punya apa gitu ya teman-teman, semoga masih ingat ya. Jadi kalau misalnya kita fokus pada katak, jadi katak itu spermanya itu sudah bisa motil
dari awal, sudah bisa bergerak dari awal. Jadi dia bergerak mulai dari testis. Nah, kemudian nanti si spermanya itu keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat saluran. Apa salurannya? Salurannya itu disebut juga ductus ya. Nah, ductus ini kita sesuaikan dengan tipe ginjalnya, yaitu ductus mesonephros. Jadi ductus mesonephros karena tipe ginjalnya itu ginjal mesonephros ya. Jadi kalau pada katak ini dia memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma. Tapi selain mengeluarkan sperma, dia juga bisa mengeluarkan urin gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau pada hewan-hewan yang lebih maju, misalnya kayak mamalia. Nah, mencit ya, kemarin teman-teman ngebedah. Kalau mencit itu dia spermanya itu belum motil. Jadi ketika dia di testis itu dia belum bisa bergerak. Ya, belum aktif. Dia akan mengalami kematangan fisiologis ketika sudah di epididymis, namanya aktivasi. Nah, sperma itu sendiri nantinya akan menjadi lebih aktif lagi atau mengalami kapasitasi kalau dia berada di saluran reproduksi wanita. Jadi kalau teman-teman boleh imajinasikan, kita pakai helm nih ya, terus kita berenang. Nah, kan pasti berat. Nah, tapi kalau helmnya kita lepas, terus kita berenang, jadi kita lebih ringan. Jadi itu istilahnya nama proses kapasitasi. Jadi pelepasan helm lah ya, pelepasan glikoprotein pada sperma dari mamalia yang fungsinya untuk memudahkan pergerakan. Jadi geraknya lebih aktif, hiperaktif, namanya kapasitasi di saluran reproduksi wanita atau betina pada mamalia ya. Jadi sudah harus bisa bedakan kalau katak itu spermanya sudah aktif sejak di testis. Kemudian nanti dikeluarkan lewat ductus mesonephros ya. Selain sperma, dia juga bisa mengeluarkan urin. Tapi kalau pada mencit, pada mamalia ya, spermanya itu dia belum aktif di testis. Aktifnya kalau di epididymis. Namanya proses aktivasi. Tapi dia akan menjadi lebih aktif atau disebut kapasitasi ketika dia berada di saluran reproduksi wanita atau betina karena dia melepaskan helm, melepaskan glikoprotein. Oke. Coba teman-teman ya. Nice, Iaran. Yang orang pertama dapat hadiah, Kak Siva, siap-siap catat. Apa bedanya sperma yang ada pada katak dengan yang ada pada mencit? Silakan. Terkait dengan motilisasi. Silakan. Ayo. Apa nih, Dek? Yang lengkap dong. Punya ductus. Siapa yang punya ductus? Oke. 2900504. Kak Siva, tolong Kak Siva. Katak motul, motil kali ya, dari testis, mencit motil di epididymis. Oke. Sperma, katak, oke. Kalau di katak, kalau bulan bisa ngomong, mengit. Aduh teman-teman saking buru-buru kali ya. Oke, jadi kalau pada mamalia itu nama prosesnya aktivasi, yaitu terjadi di epididymis. Tapi kalau kapasitasi terjadinya yaitu di saluran reproduksi wanita ya. Nice. Kemudian selanjutnya kalau pada katak sebelum sperma itu dikeluarkan, nah sperma itu disimpan di mana? Yaitu di vesikula seminalis ya. Nah, nanti di vesikula seminalis ini akan diberikan nutrisi. Jadi sperma itu butuh nutrisi karena sperma itu adalah sel hidup ya.
Begitu juga pada mencit, pada mamalia. Kalau di sperma itu ditaruh di vesikula seminalis, itu dia diberikan nutrisi. Nutrisinya itu adalah fruktosa, gula buah. Makanya untuk laki-laki harus rajin makan buah karena memberi nutrisi untuk sel-sel spermanya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana proses pengeluarannya? Karena si katak ini terjadi fertilisasinya di air. Oh ya, sebelum kita bergerak ke fertilisasi pada katak, teman-teman harus pahami ya, yang namanya katak itu bukan hidup di dua alam. No ya, jadi amfibi itu bukan hidup di dua alam. Amfibi itu ketika dia masa perkembangan embrio, masa metamorfosisnya mulai dari telur, terus berudu, katak berekor, itu dia di air. Sedangkan ketika sudah dewasa, dia itu di darat. Kenapa? Karena dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Dan dia akan menuju ke air hanya pada saat mau musim kawin atau fertilisasi. Kenapa sih? Karena proses fertilisasinya terjadinya di luar dan butuh bantuan air. Jadi ada proses yang namanya ampleksus, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi apa itu proses ampleksus? Di mana katak betina kemudian ditempeli oleh katak jantan, dan katak jantan tersebut, jadi gini ya, fungsinya mengurut perut dari katak betina sehingga dia akan mengeluarkan sel telur bersamaan dengan proses pengeluaran dari sel sperma dan terjadilah fertilisasi ya. Dan semoga nggak ketuker ya, tentunya nggak ya, karena ada sinyal-sinyal kimia di sana. Baik, selanjutnya, jadi teman-teman sudah paham mulai dari proses pembentukan sperma, pergerakan sperma, penyimpanan, pengeluaran ya sampai proses fertilisasi pada katak. Selanjutnya, nanti ketika ada preparat-preparat ya teman-teman harus cermati dia termasuk tipe apa ya, diperhatikan. Baik, masih masuk ke dalam saluran reproduksi ya. Setelah kita bahas yang jantan tadi, katak-katak pada jantan salurannya itu ductus mesonephros yang berperan sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Kita masuk ke saluran reproduksi wanita ya. Jangan wanita deh, mamalia aja, mamalia ya. Tadi udah kita bahas terkait saluran reproduksi pada aves. Sekarang kita bahas pada mencit ya. Saluran reproduksi pada mencit kita ketahui dia bentuknya seperti huruf Y gitu ya. Nah, dia itu disebut yang ada balon-balon. Dia disebut juga tanduk uterus namanya ya. Nah, jadi tanduk uterus ini ya ciri khasnya gini ya. Jadi di ujungnya ini nanti ada ovarium. Warnanya biasanya pink-pink putih pucat gitu ya. Jadi nice ya. Jadi apa sih tipenya dari saluran reproduksi pada mencit? Teman-teman tahu nggak? Apa? Tipenya apa? Aduh, nggak kelihatan nih. Lihat teman-teman. Ya, jadi namanya apa? Tanduk uterus. Oke, nice. Oke. Bicornis, bicornus, bicornat. Oke, yang penting jangan bicornet ya. Nanti jadi pengen Indomie. Nice ya, jadi namanya tanduk uterus bicornus ya, 2 gitu. Terus dia itu memang disetting untuk menghasilkan embrio lebih dari 1. Biasanya banyak ya, 1 tanduk uterus ini. Kemudian ketika kita, nanti ya insya Allah ya setelah UTS, kita akan mengamati yang namanya selaput ekstra embrio. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung berapa jumlah fetus dan juga berapa plasenta. Bisa jadi terjadi absorpsi. Jadinya sebenarnya plasentanya ada, tapi ternyata fetusnya tidak berkembang semua gitu ya. Nice, pintar ya. Jadi namanya tanduk uterus bicornus ya, dan disetting untuk menghasilkan lebih dari 1 embrio. Oke, beda ya sama human ya.
Kalau human itu dia miripnya seperti primata, seperti simpanse. Dia masuknya apa? Simplex ya. Jadi biasanya disetting untuk satu, kalau dua atau lebih itu sifatnya kayak special condition, misalnya dipengaruhi genetik, kembar dan lain-lain. Baik, bipartit simplex ya, pinter. Kemudian nanti teman-teman perhatikan ya, pada saat mengamati tanduk uterus ini, dilihat mana yang ovariumnya, yang mana ovidaknya gitu ya. Kemudian biasanya suka tertutup lemak, jadi teman-teman diperhatikan. Oke. Kemudian selanjutnya kita juga harus memahami yang namanya saluran reproduksi pada hewan coba ya. Jadi pada hewan coba ini baik mencit jantan maupun mencit betina yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau si betina itu dia bicornus seperti huruf Y, kalau si saluran reproduksi pada jantannya, teman-teman lihat dulu testisnya. Ya, nanti perhatikan testisnya, salurannya, vesikula seminalisnya ya. Vesikula seminalis tadi fungsinya buat apa vesikula seminalis? Seminalis itu yang pertama menghasilkan cairan semen, memberikan nutrisi ya. Jadi kalau teman-teman tahu kemarin kita mengambil sperma dari mencit jantan, sperma itu adalah sel-selnya, sedangkan cairannya namanya semen ya, bukan semen, semen ya. Nah, jadi di vesikula seminalis ini betul memberi nutrisi ya, tapi selain itu dia juga memberikan cairan berupa cairan semen ya, yang menjadi medium dari spermatozoa. Nice ya. Oke. Kemudian pokoknya diperhatikan ya, nanti setiap saluran reproduksinya itu mana testisnya, kemudian mana testis pada aves. Testis pada aves itu dia besar ya, unik ya, kelihatan biasanya. Terus testis pada katak itu biasanya dia hampir menempel pada ginjalnya ya. Jadi di belakangnya testis itu ada ginjal. Kemudian teman-teman harus perhatikan jangan sampai terbalik testis pada mencit juga ya. Jadi ada gambar-gambar atau mungkin ada hewan coba. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Baik, selanjutnya adalah kita bahas saluran reproduksi tadi pada katak, sekarang saluran reproduksi pada mamalia ya. Jadi mulai dari testis, di testis ada tubulus seminiferus gitu ya tadi ya. Kemudian prosesnya itu nanti belum motil, tapi proses pematangannya di epididymis. Setelah epididymis ada salurannya namanya vas deferens ya. Setelah di vas deferens ada vesikula seminalis, dikasih cairan semen, diberikan nutrisi gitu ya. Dan keluar lewat apa? Ureter ya. Nah, tapi sebelum ureter, dia di apa dulu? Di mana, Kak? Ureter, kemudian uretra. Ya, nice ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan ada yang namanya vas deferens ya, salurannya sebelum menuju ke vesikula seminalis. Ya, diperhatikan. Dan apa fungsinya itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian nanti ke uretra. Ejakulatori, oke ya, proses pengeluaran sperma. Oke, nice. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita mulai dari aves sudah ya, kemudian katak sudah ya. Kemudian mamalia juga sudah mulai kita singgung sedikit-sedikit ya. Kemudian terkait dengan tampilan-tampilan seperti tanduk uterus, bicornis, kemudian kalau pada human itu simplex gitu ya. Teman-teman juga sudah memahami ovarium dari aves, kemudian infundibulum, saluran reproduksinya mulai dari magnum, isthmus, uterus ya.
dan yang berkembang hanya sebelah kiri, teman-teman juga sudah. Kemudian ovarium katak, ya biasanya dia banyak telurnya. Telurnya itu seperti boba. Dia memiliki selaput jelly gitu ya kalau pada katak. Oke, next. Selanjutnya yaitu kita bahas apa lagi Kak? Ada yang mau semangat Kakak? Semangat Kakak juga. Oke, yuk. Apalagi yang kira-kira teman-teman belum pahami, siklus reproduksi boleh? Yuk, kita bahas siklus reproduksi. Jadi siklus reproduksi itu sama seperti halnya manusia, itu menstruasi ya, periode menstruasi 1 sampai 7 gitu ya. Kemudian proses apa lagi Kak? Apa teman-teman boleh sharing di sini 3 tahap proses pembentukan istilahnya siklus reproduksi wanita gitu ya. Siklus reproduksi wanita dibagi jadi berapa tahap? Perkembangan embrio katak, oke boleh. Habis ini kita bahas embrio ayam, oke somit-somit gitu ya, oke kita bahas nanti ya. Terus yuk. Oke, kita bahas dulu siklus reproduksi pada manusia, kemudian nanti kepada mencit gitu ya, biar gampang ya. Jadi kalau pada wanita normal itu kurang lebih 25 sampai 28 itu ya, hari gitu ya, ininya siklusnya. Jadi diawali dengan tahap menstruasi. Nah, pada saat terjadi menstruasi, yaitu peluruhan endometrium karena adanya fluktuasi hormon itu 3 sampai 7 hari gitu misalnya ya. Itu proses proliferasi itu terjadi. Jadi nggak nunggu selesai dulu, yaitu proses pembentukan sel telur ya. Tadi kan ada folikel-folikel yang sudah kita bahas. Kemudian ketika si folikelnya sudah matang, nanti akan terjadi proses ovulasi ya, dibantu oleh LH. Kemudian nanti ada fase pasca ovulasi atau disebut juga fase luteal. Jadi ketika folikel itu sudah mengeluarkan si oosit sekunder, folikel yang ditinggalkan ini akan membentuk yang namanya apa? Dan menghasilkan hormon apa? Silahkan. Oke. Habis ini kita bahas perkembangan embrio ayam ya. Jadi betul, jadi ada proliferasi, ovulasi, dan luteal ya, kemudian menstruasi. Nice. Jadi itu namanya apa? Folikel. Ayo Hidai, ayo. Jadi apa? Ketika folikel itu sudah ditinggalkan, dia akan membentuk korpus luteum ya, yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertebal dinding endometrium. Pinter Nailah. Selanjutnya, gimana kalau pada mencit? Nah, kalau pada mencit ada 4 tahap. Apa saja? Ayo, siklus reproduksi pada mencit. Kemarin kita sudah pakai apusan kan? Oke, ini ada siapa? Kak Siva, Kak Lala bisa naik bareng nggak? Jalan bareng nih. Yuk, apa aja? Ada proestrus, urutan dong. Proestrus, estrus, metestrus, diestrus. Nice ya, jangan kebalik. Kemudian ciri-cirinya juga apa saja? Itu yang diperhatikan ya. Jadi siklus reproduksi pada mamalia non primata lah ya. Nah, berapa hari sih? Berapa hari satu siklus? Kan kalau tadi itu 28 hari pada manusia. Kalau pada mamalia non primata berapa hari? Berapa hari? Proestrus 2 sampai 14 jam. Estrus kurang lebih terakhir 15 jam. 15 jam baru 1 hari, 2 hari, ya 4 sampai 5 hari ya, 4 sampai 5 hari. Oke, Pinky, nice. Pinky bener nih, Pinky nanti dapat hadiah ya. Pinky, Kak Siva catat Pinky. Oke, pinter ya. Kemudian teman-teman harus pahami, kalau misalnya ada
apa namanya, epitel, ada leukosit, ada lendir, itu termasuk apa? Ya, ciri-cirinya harus di luar kepala. Kalau didominasi oleh leukosit, ya itu apa? Didominasi oleh apalagi sel-sel epitel, itu apa? Ya harus di luar kepala ya. Oke, sip, pinter. Oke, selanjutnya tadi ya udah estrus, proestrus, estrus, diestrus dan metestrus dan diestrus kurang lebih 4 sampai 5 hari dengan ciri-cirinya ya, teman-teman harus pahami. Kemudian kita masuk ke tahap apa tadi, Dek? Perkembangan embrio. Tadi ya dibahas. Jadi perkembangan embrio itu tadi kita udah bahas sampai blastula ya. Jadi mulai dari fertilisasi, cleavage pembelahan, morula, blastula, kemudian dilanjutkan dengan tahap yang namanya gastrula. Gastrula itu atau gastrulasi ya, itu dia akan menghasilkan yang namanya gastrosol. Gastrosol itu rongga. Jadi kalau ada sol-solnya artinya rongga. Nama lainnya itu archenteron. Nah, nanti di gastrula ini akan terbentuk 3 bagian primitif atau 3 layer, ektoderm, mesoderm, dan endoderm gitu ya. Kemudian juga nanti akan terbentuk atau tahap neurulasi, yaitu pembentukan bumbung neural. Bumbung neural ini adalah bakal saraf ya. Nah, nanti teman-teman harus bisa bedain tuh tahapannya. Kalau di beberapa kelas sudah dibahas ya, apa bedanya neurulasi pada Amphioxus sama neurulasi pada amfibi, aves, dan mamalia. Bedanya adalah proses delaminasi ya. Nanti teman-teman baca kembali gambarannya, kalau masih ada yang bingung-bingung boleh tanya. Nah, kemudian nanti di proses tersebut, di neurulasi itu, dia akan apa? Akan terbentuk yang namanya bumbung neural. Bumbung neural ini merupakan cikal bakal dari saraf ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman harus pahami nanti ada gambar-gambar atau model-model dari beberapa hewan. Nah, bagian-bagiannya itu apa? Misalnya, oh ternyata kalau di bagian atas ini neurulasinya ini nanti akan menjadi notochord gitu ya. Oh, kalau di bagian sini, di bagian usus depan yang nantinya akan berkembang menjadi apa? Jantung, misalnya bakal jantung gitu ya. Oh, kalau di midgut nanti akan jadi apa? Kalau di hindgut, usus belakang akan jadi apa gitu ya. Teman-teman pasti kemarin sudah diinformasikan oleh kakak-kakaknya. Kemudian lanjut yuk. Kita coba bareng-bareng. Masih ingat nggak pelajaran rangka? Yaitu khususnya di otak ini. Ya, jadi ada yang namanya apa Kak? Frontal ya. Frontal, parietal gitu ya, occipital. Kemudian apa ini? Apa? Frontal, parietal, occipital. Ini apa sini? Kok jadi lupa tiba-tiba? Jadi kalau di pembagian otak itu teman-teman harus pahami ya. Yang namanya sistem saraf itu dibagi menjadi saraf pusat sama saraf tepi intervika temporal ya, lupa. Jadi teman-teman harus pahami proses pembentukan sistem saraf. Kita mulai dari saraf pusat dulu, masih ingat? Jadi yang namanya saraf pusat gimana? Sistem saraf. Gimana ya caranya ngasih gambar ke live itu? Oke, jadi teman-teman dipahami ya nanti terkait dengan pembagian dari sistem saraf. Mulai dari sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat ya, itu kita bagi dulu nih. Kalau otak depan itu ada apa? Otak tengah itu ada apa? Otak belakang itu ada apa? Gitu ya. Yuk kita mulai boleh.
Kita mulai dari otak depan. Otak depan itu namanya frontal, prosencephalon. Prosencephalon ini dibagi menjadi telencephalon sama diencephalon. Telencephalon ini nanti akan berkembang menjadi otak besar, cerebrum. Sedangkan diencephalon ini akan menjadi hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur suhu. Kemudian akan berkembang menjadi vesikula optik yang akan berkembang menjadi retina mata gitu ya. Sedangkan mesencephalon ya, ini nanti akan berkembang menjadi mesencephalon. Mesencephalon itu otak tengah yang nanti ada kaitannya dengan apa deh? Visual ya. Sedangkan romencephalon ini otak belakang nantinya akan berkembang menjadi mesencephalon dan mesencephalon. Sorry. Kalau apa tadi ya? Romencephalon nantinya otak belakang akan berkembang menjadi mesencephalon sama mielencephalon. Mesencephalon ini nantinya dia akan berkembang menjadi cerebellum, otak kecil ya, dan ada jembatannya namanya pons parol. Sedangkan mielencephalon nantinya akan berkembang menjadi medula oblongata atau batang otak ya. Jadi nanti teman-teman coba diingat-ingat lagi pembagian dari atau perkembangan dari bumbung neural, yaitu menjadi sistem saraf. Saraf itu dibagi jadi dua, ada saraf pusat sama saraf tepi. Kita sama-sama ulangi ya, teman-teman sambil pegang kepalanya. Prosencephalon otak depan nantinya akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Kita ingat-ingat aja kalau kita mikir, oh berarti cerebrum, otak besar gitu ya. Kalau diencephalon jadi hipotalamus, pengatur suhu. Kemudian kalau mesencephalon itu otak tengah. Ya. Kalau romencephalon otak belakang. Jadi met sama miel. Metnya jadi otak kecil, mielnya jadi medula oblongata. Ya, orang pertama yang bisa repeat